Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Sani Nasution dengan NIM 21003038. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengertian administrasi keuangan, fungsi administrasi keuangan, komponen-komponen administrasi keuangan, dan petugas administrasi keuangan, dan dasar pengelolaan administrasi keuangan, dan prinsip administrasi keuangan. Masuk saja kita ke bagian yang pertama, ialah pengertian administrasi keuangan. Dalam arti sempit, administrasi keuangan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai kegiatan organisasi, di mana bentuknya berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Dan dalam arti luas, administrasi keuangan adalah suatu kebijakan yang mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan suatu kegiatan organisasi tersebut, di mana bentuknya berupa pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Singkatnya, pelaksanaan administrasi keuangan yang baik akan berdampak positif pada produktivitas dan juga bagi suasana kerja di sebuah perusahaan. Dengan begitu, maka pengelolaan keuangan di suatu perusahaan akan lebih tertata dengan baik dan menghasilkan output yang sangat baik bagi perusahaan itu sendiri. Baiklah, kita masuk ke fungsi administrasi keuangan. Fungsi administrasi keuangan secara umum ialah adalah fungsi investasi, di mana investasi ini sebuah pengelolaan dana ke dalam aktifan yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi. Investasi bisa didapatkan dari modal organisasi atau dari luar, dan investasi terbagi menjadi dua kelompok, di mana yang pertama ialah investasi jangka pendek seperti kas, piutang, dan lain sebagainya. Sedangkan jangka panjang itu misalnya tanah, gedung, peralatan produksi, kendaraan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adanya fungsi mencari dana, di mana fungsi mencari dana ini ialah modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Selain itu juga berfungsi untuk memilih berbagai sumber dana yang tepat untuk masing-masing jenis kebutuhan. Yang berikutnya adanya fungsi pembelanjaan. Pembelanjaan ini merupakan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, baik itu dana milik sendiri maupun dana dari luar. Dengan kata lain, fungsi pembelanjaan ini berkaitan dengan sebuah proses produksi maupun pendukung proses produksi. Nah, yang berikutnya adanya fungsi pembagian laba. Fungsi pembagian laba ini ialah kegiatan pembuatan dan penentuan antara aturan dalam pembagian keuntungan hasil usaha, di mana fungsi ini pembagian laba juga dapat dimasukkan ke dalam fungsi mencari dana. Dalam artian, perusahaan berupaya mengembangkan usaha-usaha perusahaan dari dana perusahaan itu sendiri. Dan masuklah kita ke tahap berikutnya, yaitu manfaat administrasi keuangan. Setelah memahami pengertian administrasi keuangan dan fungsinya tadi, tentunya kita perlu mengetahui apa saja manfaat administrasi keuangan tersebut. Dalam secara umum, setidaknya ada 3 manfaat administrasi keuangan, yaitu adanya pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran suatu organisasi menjadi lebih teratur.
Yang berikutnya adanya penggunaan dana, organisasi menjadi lebih terkendali, lebih terkoordinasi, dan lebih bermanfaat. Yang terakhir, dengan adanya administrasi keuangan, maka potensi terjadinya kekeliruan pembuatan laporan keuangan dapat diminimalisir. Nah, masuk kita ke berikutnya ialah komponen administrasi keuangan. Dalam pelaksanaannya, administrasi keuangan terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama ialah perencanaan keuangan, yaitu kegiatan perencanaan pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adanya penganggaran keuangan, yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, dan kegiatan lainnya yang direncanakan sebelumnya dan dibuat detail oleh anggarannya. Dan yang ketiga ialah pengelolaan keuangan, yaitu penggunaan dana sedemikian rupa yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan dan organisasi. Dan yang keempat ialah pencarian keuangan. Pencarian keuangan ini semua hal yang berhubungan dengan upaya pengadaan dana agar semua kegiatan berusaha dapat berjalan dengan baik. Berikutnya adalah penyimpanan keuangan, yaitu aktivitas pengumpulan dana perusahaan dan penyimpanan di tempat yang aman. Dan berikutnya adalah pengendalian keuangan, yaitu hal yang berhubungan dengan penilaian dan perbaikan sistem atau kinerja bagian keuangan pada suatu perusahaan. Dan yang terakhir ialah pemeriksaan keuangan, yaitu hal yang berkaitan dengan audit internal terhadap bagian keuangan perusahaan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan. Nah, berikutnya kita masuk ke tahap petugas administrasi keuangan. Pelaksanaan administrasi keuangan dilakukan oleh beberapa petugas, diantaranya ialah yang pertama adalah administrasi kantor atau sekretaris. Beberapa tugas dan tanggung jawab administrasi kantor adalah sebagai berikut: bertanggung jawab atas kegiatan keuangan antara pimpinan perusahaan dengan pihak bank, misalnya pada saat penyimpanan uang di bank. Dan yang kedua, melakukan pembenaran rekening pajak atau sumbangan dana atas nama pimpinan perusahaan. Dan yang ketiga, menangani kas kecil dengan melakukan pencatatan dan menyediakan dana untuk keperluan rutin yang nilainya sangat kecil. Dan yang kedua ialah bendahara atau kasir. Tugasnya dan tanggung jawab seorang bendahara dan kasir adalah menerima permohonan pengajuan dana kas kecil dan juga laporan pembukuan kas kecil dari administrator kantor. Selanjutnya mengisi dana kas kecil dalam bentuk uang tunai atau cek. Dan yang ketiga adanya manajer keuangan, di mana tugas dan tanggung jawab seorang manajer keuangan adalah menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kas kecil yang menyetujui permohonan pengisian dana kas kecil. Masuk kita ke tahap berikutnya ialah dasar pengelolaan administrasi keuangan. Pengelolaan administrasi keuangan dalam suatu usaha meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, menyiapkan uang serta melaksanakan administrasi. Yang kedua, menyiapkan bukti-bukti yang lengkap mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan peraturan. Dan yang ketiga, menyusun laporan kas. Dan yang keempat, meneliti kelengkapan dan bukti kebukuan dan keuangan. Dan yang kelima, menata dan mengatur proses administrasi keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan yang keenam ialah menyimpan dan memelihara semua dokumen pembukuan secara teratur.
Tugas administrasi keuangan perusahaan: seseorang administrator atau staf perusahaan melakukan tugas-tugas administrasi dan penganggaran secara umum. Tugas administrasi keuangan meliputi dengan mengelola surat menyurat, mencatat transaksi barang dan jasa, melakukan pencatatan rekonsiliasi dan penutupan transaksi keuangan, dan melakukan pembayaran dan penagihan, dan melakukan penganggaran. Dan adapun kita masuk ke tahap berikutnya tentang prinsip administrasi keuangan. Ada 7 prinsip manajemen keuangan yang harus diperhatikan. Yang pertama ialah konsistensi. Sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti hanya sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu tanda bahwa terhadap manipulasi pengelolaan keuangan. Dan yang kedua, adanya akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan, dan organisasi harus menjelaskan bagaimana dia menggunakan sumber dayanya. Dan yang ketiga, adanya transparansi. Transparansi ini ialah di mana termasuk di dalamnya menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta dapat dengan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Apabila tidak transparan, hal ini mengindikasikan ada suatu hal yang disembunyikan. Dan berikutnya adalah kelangsungan hidup, di mana merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi. Dan berikutnya adalah integritas. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan catatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Dan berikutnya adalah pengelolaan, di mana organisasi harus dapat mengolah dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, adanya standar akuntansi. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Hal ini berarti bahwa setiap akuntan di seluruh dunia dapat mengerti sistem yang digunakan organisasi. Sekian penjelasan materi tentang administrasi keuangan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.